Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan yang disajikan setiap Rabu dan Jumat. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan sabdanya dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ke-6, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kasih dan kemurahan-Mu telah terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengingat dan kami menemukan kembali kasih setia dan berkat-Mu yang hadir, mencukupkan dan melimpahkan dari setiap harapan kehidupan kami. Terbukti, jika hari ini kami masih menemukan dan merasakan kehidupan itu, tentu oleh karena berkat kasih dan mukjizat-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kebenaran-Mu yang hendak kami renungkan, kiranya menghangatkan, menguatkan, dan menumbuhkan kami kembali akan setiap pengalaman bersama-Mu Tuhan di waktu-waktu yang telah kami lalui, sehingga kami dipulihkan dan kami diteguhkan untuk langkah ke depan, melihat bahwa kasih setia-Mu yang kekal berbicara pada masa lampau dan juga kini dan masa depan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, bersabdalah, berfirmanlah, biarlah karya dan kuasa-Mu ya Roh Kudus yang menyatakan kebenaran itu. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami, kuduskan dan layakan kami melalui kesempurnaan pengampunan oleh tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus yang telah dikorbankan untuk kami. Di dalam-Mu Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan didasarkan dari Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan ke-6. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ke-6 dengan judul perikop, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Demikian sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang sudah kita baca bersama didasarkan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ke-6 menjadi dasar permenungan kita untuk masuk dalam tema belas kasih Allah mendatangkan berkat. Belas kasih Allah mendatangkan berkat. Kita lihat kembali judul perikop dari Mazmur 105. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Artinya apa? Bahwa kita diundang untuk mengalami kembali peristiwa-peristiwa kehidupan bersama dengan Allah. Dengan mengalami kembali, tentu kita dibangkitkan dan dihidupkan pada pengalaman-pengalaman yang khusus dan istimewa
dengan pengalaman-pengalaman itu, mengajak kita menggali kembali pengertian dan pemahaman akan Allah yang hidup dalam segala pengharapan kita bersama. Dengan menemukan pengertian pemahaman akan Allah, maka sesungguhnya menjadi dasar membangun ingatan akan keberimanan kita kepadanya. Bahwasanya keberimanan kita kepadanya adalah kehidupan itu sendiri. Dan Allah telah menyatakan itu di dalam kehidupan pada masa lampau atau pada peristiwa-peristiwa kehidupan yang telah kita jalani dan alami bersama dengan Allah. Tetapi pertanyaannya, kenapa harus berpijak di masa lampau? Karena tentu saja kita belum tahu akan kehidupan ke depan. Bahkan 1 menit, 2 menit ke depan kita tidak tahu. Maka belum ada pengalaman atau data untuk kita bisa menuju pada kehidupan di masa depan. Gambarannya seperti kita membangun rumah. Tentu bukan atap dulu yang dibangun, tetapi pondasi dan bagian-bagian lainnya sampai kemudian dia berdiri menjadi sebuah rumah. Oleh karena itu mari kita lihat kembali di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita diajak untuk apa? Untuk kembali kepada masa lalu, pada pengalaman-pengalaman hidup kita. Yang pertama, kita diajak untuk bersyukur. Bersyukur berarti apa? Mari merefleksikan kehidupan yang telah kita jalani. Sekalipun kita jujur bahwa masih ada pergulatan, pergumulan, beban hidup, dan lain sebagainya. Tetapi detik ini, ketika kita masih menikmati nafas kehidupan, mari kita bersyukur bahwasannya Tuhan kita Yesus Kristus telah memampukan kita bersama, telah melampaui, melewati dari setiap kehidupan yang harus kita tanggung dan jalani. Maka dengan bersyukur memampukan kita melihat dengan penuh karya ajaib yang telah Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Sehingga ke depan kita dibangunkan, dimampukan untuk senantiasa melihat pada karya Tuhan Yesus yang besar atas kehidupan kita bersama. Maka dengan bersyukur kita dipanggil untuk terus menyerukan. Bahkan disebutkan kembali memperkenalkan. Artinya kita mengenali kembali, kemudian menyerukan berarti kita mendasarkan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan bersyukur kita akan kembali pada pengalaman bersama Tuhan, dan kemudian pengalaman itu dihidupkan pada pengalaman kehidupan berikutnya di masa depan. Selanjutnya di ayat kedua, pemazmur mengajak setiap kita, bernyanyilah baginya, bermazmur baginya. Artinya apa? Ada nyanyian-nyanyian kehidupan yang terus dinyatakan dalam kehidupan. Tidak boleh berhenti. Kewaktuan kita harus bersama dengan Tuhan. Ungkapan isi hati kita, kehidupan kita, pengalaman iman kita, dan kebesaran kita hanya ditaruhkan, diserahkan kepada Tuhan. Setiap waktu. Maka dari setiap kewaktuan kita yang mempercakapkan setiap perbuatan dan karya yang ajaib, memampukan kita berdiri dengan megah bahwasannya Tuhan kita yang telah mati dan bangkit adalah Tuhan yang menyelamatkan kita pada pengalaman hidup sebelumnya, kini, dan nanti ke depan. Sehingga kita menemukan kepastian yang dari Allah. Maka pesan pertama bagi kita bersama di masa lampau adalah panggilan kita mengingat. Untuk kemudian kita bersyukur. Untuk kemudian kita menemukan. Dan pada akhirnya kita bermegah. Berdiri dengan kuat menatap kehidupan di masa depan. Dengan percaya bahwa peristiwa di masa lampau di mana Allah hidup. Maka ia akan menghidupkan perjalanan kita ke depan dalam rahmat, berkat, dan kasih sayangnya. Belas kasih Allah mendatangkan berkat, maka belas kasihnya terjadi dalam kehidupan kita kini dan sepanjang masa.
Yang kedua, mari kita baca ayat keempat sampai dengan keenam. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Carilah. Kita telah menemukan Tuhan di masa lampau. Maka perjalanan kehidupan kita kini dan ke depan harus terus mencari Tuhan. Karena Ia menyediakan dan mengundang kita untuk menemukan perbuatan dan karyanya yang ajaib. Mari ketika kita mencari, kita mengingat, untuk kemudian kita percaya. Sehingga apapun perjalanan kita tempuh sekalipun berat dan melelahkan. Ketika kita mencari, yakinlah bahwa kita akan mendapat. Dan inilah pesan yang kedua bagi kita bersama. Dan sebagai penutup, belas kasih Allah mendatangkan berkat. Apa yang telah kita renungkan menjadi dasar untuk kita menaruh pengharapan untuk kehidupan yang hendak kita tempuh ke depan. Kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita ke depan. Tapi jika kemudian kita mengingat, menghidupkan, dan menemukan, mencari, mengingat pada karya Allah dan perbuatannya yang besar itu, maka yakinlah kehidupan ke depan bukan ruang dan waktu yang kosong, tapi penuh dengan kasih dan perbuatannya yang ajaib, dan itu akan terjadi dan dialami oleh kita yang percaya kepadanya, karena belas kasih Allah mendatangkan berkat bagi kita semua. Dan sebagai pertanyaan panduan untuk kita berefleksi di dalam wilayah-wilayah ataupun pribadi lepas pribadi, yang pertama, perbuatan apa yang besar dan dahsyat yang masih menjadi ingatan kita dalam setiap pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Baik itu mukjizatnya, cara kasihnya dan perbuatannya yang ajaib, yang menolong dan memampukan kita untuk melewati ataupun memikul setiap beban kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita memaknai ulang dari setiap peristiwa dan pengalaman itu untuk menjadi kekuatan besar bagi kehidupan kita, melihat akan masa depan yang penuh dengan berkat dan belas kasih-Nya yang terjadi atas seluruh pengharapan kehidupan kita. Demikian sabda Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama. Amin. Bapak, Ibu, Saudara setanan aku, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebenaran firman-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biar ada setiap pengalaman hidup kami di masa lampau, kami mengingat akan setiap kasih kemurahan-Mu yang telah terjadi dan menghidupkan kami. Karya-Mu telah terjadi. Perbuatan-Mu telah dinyatakan. Mukjizat-Mu telah menopang dan membangkitkan hidup kami. Maka biarlah pengalaman-pengalaman bersama-Mu Tuhan memanggil kami untuk terus bersyukur, menyerukan, bernyanyi bermegah akan perbuatan kasih-Mu. Sehingga kami berdiri dengan kokoh saat ini Tuhan. Sehingga langkah ke depan, kami tetap mencari-Mu, mengingat-Mu, karena percaya bahwa pengalaman hidup kami yang telah terjadi bersama-Mu adalah pengalaman hidup kami ke depan dalam berkat dan belas kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu teguhkan kami, pimpinlah kami, yakinkan kami bahwa kami tidak sendiri. Tetapi karya-Mu yang ajaib, yang terjadi di masa lampau, terjadi juga kini dan ke depan dan sepanjang masa dalam anugerah dan berkat-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan segenap kehidupan kami pada pimpinan dan karya-Mu ya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Dan di dalam-Mu pula Tuhan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan
Bapa, Ibu, saudara serta anak-anakku, dimanapun berada. Amin.